Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman, sahabat semuanya yang menonton video terbaru saya ini. Mohon maaf baru bisa bikin konten kembali di channel ini ya. Beberapa minggu kemarin karena persiapan Hari Raya Idul Fitri dan juga momen setelah Hari Raya Idul Fitri banyak momen keluarga dan banyak hal-hal yang harus diperbaiki sehingga saya baru bisa lagi nih bikin konten pada kesempatan ini. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pembawaan konten saya banyak hal-hal yang tidak disukai ataupun hal-hal yang bermanfaat ataupun ada hal-hal yang tidak enak. Mohon maaf ya karena hanya saya bersifat hanya sebagai menginformasikan saja ya teman-teman semuanya. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan berbicara tentang yang lagi booming sih, tapi boomingnya di Kementerian Pendidikan tentang ada surat edaran pengumuman untuk melaksanakan pendaftaran PPG Prajabatan. Ini adalah sebuah program dari Kementerian Pendidikan yang mudah-mudahan nanti juga ada program dari Kementerian Agama ya, yang kemarin-kemarin sempat masih dalam diskusi Kementerian Agama, masih dalam wacana penggodogan supaya lebih matang. Teman-teman, PPG Prajabatan itu apakah sama dengan PPG dalam jabatan? Saya sedikit memberikan informasi ya bahwa PPG Prajabatan dengan PPG dalam jabatan itu ujungnya sama, akan mendapatkan sertifikat pendidik dan ujungnya sama, bisa mendapatkan tunjangan profesi guru. Artinya, kalau sudah punya sertifikat pendidik, berarti sudah layak sebagai guru profesional dan siap untuk menerima tunjangannya apabila proses pengajuan nomor register gurunya dilakukan. Oke, perbedaan pertama ya. Prosesnya berbeda. PPG Prajabatan prosesnya adalah seleksi. Ada 3 tahapan seleksi. Seleksi administrasi, kemudian seleksi tesnya, kemudian terakhir seleksi wawancara. Kemudian kalau dalam jabatan itu cuma satu seleksi, pretest saja. Kemudian nanti nunggu kuota sampai masuk kegiatan PPG, kemudian ada tes-tes laginya di PPG-nya, kemudian lulus. Nah, kalau yang prajabatan yang kedua bedanya ya, kalau yang prajabatan itu khusus khusus untuk para putra-putri bangsa yang baru lulus kuliah dan ingin mempunyai jiwa yang besar untuk menjadi guru, maka ikutlah seleksi ini. Ya, karena dalam persyaratannya itu datanya belum masuk dalam Dapodik ya. Datanya belum masuk dalam Dapodik, ini dalam persyaratannya. Datanya belum masuk dalam Dapodik dan juga belum masuk dalam Simpatika ya. Berbeda dengan PPG dalam jabatan. Kalau dalam jabatan kan sudah jadi guru, artinya kalau yang prajabatan belum jadi guru, kalau yang PPG dalam jabatan sudah jadi guru, kemudian mengikuti pretest dan langsung kalau sudah masuk kuota ikut kegiatan PPG-nya lalu tahapannya lulus baru kemudian mendapat sertifikat pendidiknya. Itu ya teman-teman. Kemudian usianya juga dibatasi kalau dalam prajabatan. Dalam persyaratannya maksimal itu usia 32 tahun per 31 Desember 2024 ini. Jadi kalau yang di atas 32 tahun ternyata tidak bisa ikut program PPG Prajabatan. Nanti masuknya program ke PPG dalam jabatan ya untuk usia yang di atas 32 tahun ke atas. Nah, itu perbedaannya teman-teman. Kemudian persyaratan untuk ikut PPG Prajabatan itu sudah saya share juga sih di blog saya insolihin.com atau sahabat bisa lihat di link deskripsi supaya bisa membaca ya. Tetapi saya jelaskan juga beberapa tentang persyaratannya. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Persyaratan pertama, sahabat semuanya, teman-teman, itu WNI ya, wajib WNI, warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua tadi yang saya bilang, tidak terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik ya. Walaupun sudah jadi guru, tapi kalau datanya belum terdaftar di Dapodik dan usianya belum 32 tahun ke atas atau belum di atas 32 tahun, itu bisa ikut kok teman-teman ya. Kalau yang datanya di Simpatika bagaimana? Kalau datanya di Simpatika, kalau pengen coba-coba ikut silahkan ikut saja teman-teman. Mungkin rezekinya teman-teman juga bisa ikut PPG Prajabatan ini. Ya, kemudian yang ketiga teman-temannya usia maksimalnya 32 tahun per 31 Desember tahun pendaftaran ya.
Kemudian memiliki kualifikasi S1 tentunya ya, ataupun D4 yang terdaftar pada pangkalan pededikti, perguruan tinggi, pangkalan data perguruan tinggi, pendidikan tinggi ya, atau terdata pada basis unit data unit penyetaraan ijazah luar negeri bagi yang lulusan S1-nya luar negeri ya. Kalau teman-teman ada yang tidak terdaftar di Pedadikti, ini juga bisa mempengaruhi untuk tidak bisa ikut program PPG Prajabatan ini. Yang kelima, memiliki IPK paling rendah 3 IPK-nya. Di bawah 3 tidak bisa, teman-teman. Kemudian ini untuk lapor diri sebenarnya saya sebutkan saja. Memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani ini bisa nanti kalau sudah diterima dalam seleksinya. Kemudian surat keterangan kelakuan baik ini juga nanti untuk lapor diri kalau sudah diterima seleksinya. Memiliki surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NAPCA ini juga nanti pada saat lapor diri menandatangani fakta integritas dan mengikuti tahapan seleksi yaitu seleksi administrasi, tes substantif, dan tes wawancara. Nah, teman-teman yang baru lulus kuliah ini sangat berpeluang sekali untuk ikut PPG Prajabatan. PPG Prajabatan ini masa, lokasi, dan biaya pendidikannya itu biaya pendidikannya ditanggung oleh pemerintah. Perkuliahan PPG Prajabatan ini dilaksanakan selama 2 semester di LPTK atau perguruan tinggi penyelenggara PPG sesuai provinsi yang dipilih oleh calon mahasiswa. Artinya teman-teman bisa memilih ya perguruan tinggi mana, asal perguruan tingginya itu menyelenggarakan program PPG, berarti teman-teman bisa daftar di situ kalau sudah tahapan seleksi di Prajabatan ini lulus. Kemudian biaya pendidikannya berapa? Satu semester itu diberikan biaya pendidikan oleh pemerintah 8.500.000. Selama 1 tahun diberikan biaya pendidikan 17 juta. Itu gratis biaya pendidikannya ya teman-teman. Gratis biaya pendidikannya. Tapi kalau biaya hidupnya itu sepertinya ditanggung oleh mahasiswa PPG Prajabatan itu sendiri. Ya teman-teman, itu informasi tentang PPG Prajabatan. Nanti kita next lanjut di video selanjutnya masih membahas PPG Prajabatan. Ya, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.